Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ria Triandini dari kelas 5 PKMIB. Dalam video ini saya akan mensimulasikan gelombang berjalan, gelombang tali, menggunakan aplikasi PET. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah praktikum IPA Fisika, Kimia, dan Alam Semesta yang diampu oleh Bapak Aziz Kurniawan, MPD. Dalam percobaan kali ini, kita akan melakukan 3 percobaan. Yang pertama yaitu pengaruh amplitudo terhadap panjang gelombang dan cepat rambat gelombang dengan frekuensi tetap sebesar 1,5 Hz. Dan yang kedua, pengaruh frekuensi terhadap panjang gelombang dan cepat rambat gelombang dengan amplitudo tetap sebesar 1,25 cm. Dan yang ketiga, pengaruh tegangan tali terhadap panjang gelombang dan cepat rambat gelombang dengan amplitudo dan frekuensi tetap. Sebelumnya, kita perlu mengetahui bahwa amplitudo itu merupakan sebangan maksimum. Lambda atau panjang gelombang merupakan jarak antara satu bukit dan satu lembah. Frekuensi merupakan banyaknya getaran tiap detik. V atau cepat rambat gelombang merupakan jarak yang ditempuh satu gelombang dalam 1 sekon. Dan periode atau T merupakan waktu yang diperlukan untuk satu getaran penuh. Langsung saja kita melakukan percobaan yang pertama. Percobaan yang pertama ini variabel kontrolnya merupakan F ya, yaitu frekuensi sebesar 1,5 Hz, dan variabel bebasnya merupakan A, amplitudo, dan variabel terikatnya adalah lambda atau panjang gelombang. Langsung saja, yang pertama yaitu kita masuk ke aplikasi PET, kita setting, kita klik yang osilasi, lalu kita pilih yang no N karena kita melakukan percobaan gelombang berjalan. Rulesnya kita aktifkan, tensionnya kita pilih yang low, damping atau redamannya kita pilih yang non. Ya, untuk yang pertama, frekuensi tetap 1,5 Hz dan amplitudo 1,25 cm. Langsung saja kita play. Ya, kita pilih stop. Nah, kita sudah dapat menghitungnya. Lambda, panjang bukit, lembah. Satu bukit, satu lembah. Ya, tepatnya di sini. Berarti kira-kira 0,9 cm. Kita jadikan meter. Jadi 0,009 meter. Untuk V atau cepat rambat, yaitu rumusnya lambda kali F. Jadi 0,009 dikali 1,5 Hz. Maka kita dapat peroleh hasilnya yaitu sebesar 0,0135. Dan untuk T, yaitu rumusnya lambda dibagi V. 0,009 dibagi 0,0135, kita peroleh hasilnya sebesar 0,666. Untuk yang kedua ini, frekuensi masih tetap, amplitudonya sebesar 1 cm. Kita restart, lalu kita play. Nah, yang kedua ini, satu bukit, satu lembah, 0,9 cm ya. Kita jadikan meter, jadi 0,009. Maka V-nya pun juga sama, 0,0135. Dan T-nya 0,666. Yang ketiga, frekuensi masih tetap, amplitudo 0,75. 0,75. Restart, lalu kita klik play. Ya. Kita stop.
Untuk yang ketiga ini, panjang gelombangnya ya ternyata sama juga. Di sini 0,9 cm, jadikan meter 0,009. V-nya pun juga sama 0,0135 dan T-nya 0,666. Untuk yang keempat, amplitudo sebesar 0,5. 0,5. Kita restart, lalu kita klik play. Nah, satu bukit, satu lembah, tepatnya di sini, jadi 0,9 cm. Ternyata sama juga, berarti 0,009 meter. V-nya pun juga 0,0135 dan T-nya sebesar 0,666. Dan yang kelima, 0,25 untuk amplitudonya. 0,25. Kita klik restart, lalu kita klik play. Nah, satu bukit, satu lembah, tepatnya di sini jadi 0,9 cm atau setara dengan 0,009 meter. Jadi V-nya pun juga 0,0135 dan T-nya sebesar 0,666. Ya, untuk percobaan yang pertama kita sudah mendapatkan datanya. Untuk yang berikutnya, percobaan yang kedua yaitu pengaruh frekuensi terhadap panjang gelombang dan cepat rambat gelombang dengan amplitudo tetap. Jadi di sini pada percobaan kedua, variabel kontrolnya yaitu amplitudo sebesar 1,25, variabel bebasnya yaitu frekuensi, dan variabel terikatnya yaitu lambda. Langsung saja kita setting dengan amplitudo tetap sebesar 1,25. Untuk yang pertama frekuensinya 1,25, 1,25 Hz. Ya, kita restart, lalu kita klik play. Ya, jadi kita peroleh panjangnya satu bukit, satu lembah. Ya, tepatnya di sini jadi 1 cm. 1 cm kita jadikan meter, jadi 0,001 meter. Untuk V-nya lambda kali F, berarti 0,001 dikali 1,25, kita peroleh hasilnya sebesar 0,0125 dan T-nya lambda kali V 0,01 dikali 0,0125 sebesar 0,8. Yang kedua, amplitudo tetap, frekuensinya 1. Frekuensi 1 Hz. Kita klik restart, lalu kita klik play. Nah, kita sudah temukan di sini satu bukit satu lembah sepanjang 1,2 ya, 1,2 cm. Kita jadikan meter berarti sebesar 0,012. Untuk V-nya berarti 0,012 dan T-nya sebesar 1. Yang ketiga ini amplitudo masih tetap, frekuensinya 0,75. Frekuensi 0,75 Hz. Kita klik restart, lalu kita klik play.
Nah, dapat kita hitung satu bukit satu lembah, tepatnya di sini jadi 1,6 cm. 1,6 cm kita jadikan meter, jadi sebesar 0,016. Untuk frekuensi untuk cepat rambat gelombang atau V kita dapatkan sebesar 0,012, dan untuk T-nya periode kita dapatkan 1,333. Untuk yang keempat ini masih dengan amplitudo yang tetap dengan frekuensi sebesar 0,5 Hz. Kita restart, lalu kita klik play. Nah, lalu kita klik slow mo untuk kita dapatkan panjang gelombang yang tepat. Kita stop. Nah, di sini kita dapatkan panjang gelombang satu bukit satu lembah. Di sini jadi kita ukur ya 2,5 cm. 2,5 cm kita jadikan meter sebesar 0,025. Untuk V-nya kita temukan, kita peroleh sebesar 0,0125 dan T-nya sebesar 2. Langsung saja yang kelima dengan frekuensinya 0,25. Kita klik restart, lalu kita klik play. Ya, kita peroleh satu bukit satu lembah, tepatnya di sini jadi 5 cm. Jadikan meter 0,05. Untuk V-nya kita peroleh sebesar 0,0125 dan untuk periodenya atau T sebesar 4. Kita sudah mendapatkan data percobaan yang kedua, dan yang ketiga ini pengaruh tegangan tali terhadap panjang gelombang dan cepat rambat gelombang dengan amplitudo dan frekuensi yang tetap. Jadi pada percobaan yang ketiga ini variabel kontrolnya yaitu amplitudo dan frekuensi, variabel bebasnya tegangan, dan variabel terikatnya yaitu lambda atau panjang gelombang. Langsung saja kita atur. Yang pertama menggunakan tegangan tali yang low, terus frekuensinya sebesar 1,5, dan amplitudonya sebesar 1,25. Langsung saja kita restart, lalu kita play. Nah, lalu kita stop, kita paskan bola hijaunya. Nah, ini untuk yang pertama kita peroleh sebesar satu bukit satu lembah, di sini jadi 0,9 cm atau setara dengan 0,009 meter. Jadi V-nya kita peroleh sebesar 0,0135 dan T-nya sebesar 0,666. Untuk yang kedua masih menggunakan amplitudo dan frekuensi tetap, sedangkan tegangan talinya kita gunakan yang medium. Lalu kita klik restart, lalu kita play. Nah, untuk yang kedua ini kita bisa hitung, kita bisa lihat satu bukit satu lembah sepanjang 2,5 cm kita jadikan meter. Jadi untuk lambdanya 2,5 cm kita jadikan meter sebesar 0,025, dan untuk V-nya kita peroleh 0,009
0,375. Untuk periodenya sebesar 0,666. Dan untuk terakhir, kita menggunakan tegangan yang high. Frekuensi amplitudo masih tetap. Lalu kita klik restart. Lalu kita klik play. Kita stop. Kita paskan di sini. Ya. Satu bukit, satu lembah. Tepatnya di sini jadi 4,2 cm. Kita jadikan meter, jadi sebesar 0,042. Dan untuk V-nya, kita peroleh perhitungan sebesar 0,063. Dan untuk periodenya sebesar 0,666. Jadi, di sini kita sudah memperoleh 3 data percobaan kita. Nah, dapat kita lihat bahwa pada percobaan A ini, nilai lambda dari amplitudo variasi dari yang terbesar sampai ke kecil, lambdanya panjang lambda sama, V-nya pun cepat rambatnya juga sama, T-nya juga sama. Jadi dapat kita simpulkan bahwa amplitudo itu tidak berpengaruh terhadap panjang gelombang, cepat rambat gelombang, dan periode gelombang, karena nilainya relatif sama semua. Untuk percobaan yang B dengan amplitudo sebesar 1,25 dan variabel bebasnya frekuensi, kita dapat lihat bahwa frekuensi semakin kecil, di sini nilai lambdanya semakin besar. Dan untuk cepat rambatnya relatif sama, yaitu 0,12. Dan untuk T-nya, frekuensinya semakin kecil, T-nya semakin besar. Jadi, yang kedua ini kita dapat simpulkan bahwa frekuensi berpengaruh terhadap panjang gelombang, cepat rambat, dan periode gelombang. Frekuensi berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Semakin kecil nilai frekuensi, akan semakin besar nilai panjang gelombang. Begitu juga sebaliknya. Semakin besar nilai frekuensi, maka semakin kecil nilai panjang gelombang. Dan untuk frekuensi tidak terlalu berpengaruh terhadap cepat rambat gelombang, karena nilainya relatif sama. Sedangkan untuk frekuensi dengan periode yaitu berbanding terbalik. Semakin besar nilai frekuensi, nilai periodenya semakin kecil, dan sebaliknya. Ini nilai frekuensinya semakin kecil, periodenya semakin besar. Dan untuk percobaan yang ketiga ini, yaitu pengaruh tegangan tali terhadap panjang gelombang, cepat rambat, dengan amplitudo dan frekuensi tetap, kita dapat lihat di sini, semakin besar tegangannya, maka nilai lambdanya pun akan semakin besar. Sedangkan cepat rambat gelombang atau V juga semakin besar. Sedangkan T relatif sama. Jadi pada percobaan ketiga ini dapat kita simpulkan bahwa tegangan berpengaruh terhadap panjang gelombang, cepat rambat, dan periode gelombang. Tegangan berbanding lurus dengan panjang gelombang dan cepat rambat gelombang. Semakin besar tegangan tali, maka akan semakin besar nilai panjang gelombang dan cepat rambat gelombang. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil tegangan, maka semakin kecil pula nilai panjang gelombang dan cepat rambat gelombang. Sedangkan tegangan tali itu tidak berpengaruh terhadap periode gelombang, karena nilainya relatif sama. Ya teman-teman, jadi demikianlah percobaan kita pada kali ini, yaitu gelombang tali, pengaruh amplitudo, frekuensi, dan tegangan terhadap panjang gelombang dan cepat rambat gelombang. Sekian dari saya. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.